Karena hari ini kami merasa kecewa. Pertama, tidak boleh ada satupun yang mempolitisir agenda kami untuk menuntaskan reformasi. Kedua, bapak-bapak sekalian selaku Dewan Perwakilan Rakyat ternyata tidak mendengarkan aspirasi kami. Sangat disayangkan, kami tidak percaya. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Selama berbulan-bulan ke belakang, masalah korupsi menjadi momok bagi negeri ini. Bahkan KPK yang secara publik sudah dipercaya justru dilemahkan. Maka sebaiknya kita semua berjuang bersama karena musuh kita bukan orang-orang yang ada di sini. Musuh kita adalah orang-orang yang ada di sana, teman-teman semua. Musuh kita adalah mereka yang menjadi koruptor dan oligarki politik. Perkenalkan, nama saya Manik Margana Mahendra. Saat ini masih menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia dan saya kelahiran dari kota Bogor, tinggal di Bogor juga. Ya, kita bisa melihat secara nyata bahwa ada banyak kesenjangan ekonomi yang terjadi di negeri ini. Kita mungkin bisa nikmat makan setiap hari tanpa harus berpikir, tapi masih ada ternyata orang-orang di luar sana yang ya bahkan mendapatkan satu bungkus nasi pun sudah merasa bersyukur gitu, atau bahkan mendapatkan beras satu pak juga sudah merasa bersyukur karena bisa jadi dia tidak pernah makan selama beberapa hari gitu. Mungkin kita bisa bahagia ketika kita bisa membantu orang lain, dan itu yang saya rasakan. Ketika memang mungkin ada beberapa orang yang merasa tertolong, tapi saya jauh lebih tertolong ketika saya bisa merasa diri saya bermanfaat untuk orang lain. Ketika kita merasa bahwa saya khususnya secara personal, saya bisa melakukan sesuatu untuk membantu orang lain, kenapa tidak dilakukan gitu. Ada hand sanitizer sama masker, jangan lupa dipakai Pak. Hand sanitizer sama maskernya. Kalau hand sanitizer nanti kalau misalnya nggak ada air, nggak ada sabun, pakai ini dulu aja gitu Pak ya. Tapi kalau misalnya udah 5 kali pakai, nanti Bapak di rumah cuci tangan lagi pakai air, pakai sabun ya. Jujur sebenarnya saya kadang suka takut memposisikan diri gitu, karena untuk ada di dunia relawan ini benar-benar harus, menurut saya harus punya hati yang tulus untuk membantu masyarakat. Kenapa harus seperti itu? Karena saya selalu khawatir kalau misalnya saya datang ke depan masyarakat, saya merasa jadi orang yang lebih daripada mereka yang dibantu, katakanlah. Padahal sebenarnya ketika turun langsung di, katakanlah di tempat aksi, justru lebih banyak masyarakat itu yang memberikan saya pelajaran lebih. Dan ini bukan tentang siapa memberi dan siapa yang diberi gitu. Itu jadi pelajaran yang lebih besar lagi bagi saya, bahwa ikut di dunia relawan ini bukan berarti harus memposisikan diri lebih daripada orang-orang yang dibantu. Justru ini menantang kita untuk bisa mengetuk hati kita sendiri gitu, karena ya teman saya pernah bilang bahwa tidak ada altruisme yang benar-benar sejati atau murni. Karena semuanya balik lagi, mungkin kita bisa bahagia ketika kita bisa membantu orang lain, dan itu yang saya rasakan. Ketika memang mungkin ada beberapa orang yang merasa tertolong, tapi saya jauh lebih tertolong ketika saya bisa merasa diri saya bermanfaat untuk orang lain. Mungkin ada banyak orang yang tidak punya kesempatan yang sama. Saya merasa saya punya privilege untuk bisa membantu orang-orang yang lain, bekerja sama bersama mereka, maka kenapa tidak gitu. Apalagi masalah ini masalah yang sangat besar, masalah yang sangat pelik. Tidak hanya bisa sekadar menunggu, tapi kita harus juga turun membantu. Bagi saya ini bukan tentang tantangan milenial saja, Gen Z aja, boomer aja, atau yang lainnya. Ini benar-benar tentang masalah kemanusiaan. Dan ini pilihan.
Saya yakin bahwa banyak juga anak-anak muda yang memang terdampak dari masalah ini. Tapi ketika kita merasa bahwa kita bisa melakukan hal yang lebih lagi, kenapa tidak untuk dilakukan gitu. Pertanyaannya justru bukan kenapa harus ikut serta dalam dunia kerelawanan, tapi kenapa tidak ikut dunia kerelawanan. Itu yang mungkin bisa jadi refleksi bagi kita semua, anak-anak muda. Berdiam diri di rumah saja untuk masalah corona ini tentu akan sangat membantu. Tapi ketika teman-teman bukan hanya di masalah corona ini saja, tapi ke depannya gitu, kalau memang merasa ada kesempatan, kalau memang merasa punya kemampuan, kenapa tidak untuk ikut serta dan kenapa tidak untuk ikut turun.